akan belajar matematika, materi pecahan. Jadi silakan teman-teman dibuka LKS-nya ya. Nah, poin pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah seperti apa? Nah, ini sudah sampaikan contohnya. Ini contoh pecahan 17/5. Nah, sekarang kita tahu ya semuanya kalau 17 adalah pembilang, kemudian kalau 5 adalah penyebut. Jadi ini harus dihafal. Ingat, yang sering disebut adalah penyebut. Itulah yang bawah. Nah, gimana caranya ketika 17/5 ini kita ubah menjadi pecahan campuran? Caranya adalah kita harus hafal dengan porogapit, cara porogapit. Coba di sebelahnya ya. 17/5. Nah, 17 bagi 5 kalau porogapit gimana? Nah, kita cari yang mendekati. Yang mendekati adalah 3. 3 kali 5, 15. Dikurangi, 7 kurangi 5, 2. Nah, disinilah kita bisa menentukan mana angka pecahan campurannya. Ingat-ingat, ketika memang kita mencari pecahan campuran, 5 di sini akan tetap. Jadi sama-sama tetap penyebutnya. Jadi antara pecahan biasa dan pecahan campuran itu penyebutnya akan selalu tetap. Nah, di mana menentukan 3 sama 2? Ingat-ingat, ketika memang 2 ini adalah sisa, itu sebagai pembilang. Nah, 2 di sini sisa ya, angka yang sisa, sedangkan yang 3 itu hasil, itu ditaruh di tengah. Maka hasilnya adalah 32/5. Pecahan biasa dari 17/5, pecahan campuran adalah 32/5. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Jadi, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 32/5. Nah, kuncinya adalah kita ke bagian bawah dulu. Jadi, antara tengah dan bawah ini dikalikan ya, dikali. Nah, setelah itu hasil dari perkalian ini hasilnya ditambah ke atasnya atau pembilangnya ditambah. Jadi ingat-ingat, dikalikan yang bawah dulu. 3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambah 2 sama dengan penyebutnya tetap kita tulis 5, maka hasilnya adalah 17/5. Maka pecahan campuran dari 32/5 adalah 17/5. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Saudara langsung kasih ke contoh ya. Jadi ada 2/7 ditambah 3/7. Nah, untuk contoh yang pertama adalah ketika penyebutnya sama. Ketika suatu pecahan penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung ditambah. Langsung ditambah saja. 3 tambah 2 berapa? 3 ditambah 2/7. Hasilnya 5/7. Nah, itu untuk yang ketika ininya sama. Sama halnya juga dengan pengurangan ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sama, caranya sama. Nah, poin yang kedua yaitu ketika dia penyebutnya berbeda. Contohnya adalah 1/2 ditambah 5/3. Nah, ini penyebutnya berbeda. Tuh, 2 sama 3. Maka caranya adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi harus disamakan dulu. Nah, ketika disamakan, caranya gimana? Caranya adalah ini salah satu caranya, kita coba yang pertama. Ketika di sini 2, di sini 3, maka 2-nya boleh dikalikan dengan 3. 3-nya juga gitu, 3 dikalikan 2. Ketika penyebutnya dikali angka tersebut, maka pembilangnya pun sama. Oke, kita langsung ya. Di sini 1/2, sesuai dengan soal yang pertama ini ya, 1/2. Tapi kita mau dikalikan 3, biar penyebutnya sama. Oke, berarti 2-nya dikali 3. Ketika yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Harus sama, atas dan bawah. Nah, ini soalnya tadi. Nah, baru kita tambah. Karena yang kiri sudah dikali 3, maka angka 3 di sini, ini sesuai pecahan yang soalnya, 5/3, harus dikalikan 2. Biar sama penyebutnya. Yang atas pun juga harus dikali 2. Harus sama.
Nah, kita hasilkan ya. 1 kali 3 berapa? 3 per 6 ditambah 5 kali 2, 10 per 6. Maka hasilnya 3 tambah 10. Nah, ini sudah menemukan hasil. Begitu ya. Jadi ketika ada pecahan yang berbeda penyebut, maka harus disamakan penyebutnya dulu, baru bisa kita jumlahkan.